Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitrianingrum, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 7, kelas D. Nah, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Literasi Digital dalam Pembelajaran Multikultural. Untuk memulai pembahasan, mari kita pahami terlebih dahulu konsep dasarnya. Nah, jadi literasi digital itu bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi merupakan keterampilan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi dan berinteraksi di ruang digital yang penuh keragaman budaya. Nah, disinilah peran guru, terutama guru pendidikan agama Islam, menjadi sangat strategis. Guru bertugas sebagai value navigator, yaitu pembimbing nilai di tengah derasnya arus informasi digital yang tidak selalu netral. Jadi, mengapa literasi digital itu penting dalam pembelajaran multikultural? Nah, ada 3 alasan utama mengapa literasi digital begitu penting. Yang pertama, keragaman budaya di era digital semakin kompleks. Nah, peserta didik berinteraksi dengan berbagai budaya, bahasa, dan nilai melalui media sosial dan internet. Nah, kondisi ini menuntut mereka untuk mampu memahami keragaman itu dengan bijaksana. Nah, yang kedua, ada informasi di ruang Kedua, informasi di ruang digital tidak lagi netral. Fakta bercampur dengan opini, bias, bahkan ujaran kebencian. Karena itu, siswa perlu kemampuan untuk menilai, menyaring, dan berpikir kritis terhadap setiap informasi yang mereka temui. Nah, yang terakhir, ada literasi digital itu mendukung pembentukan karakter multikultural. Nah, melalui literasi digital, siswa belajar memahami perbedaan, mengelola konflik, dan menumbuhkan toleransi, yang merupakan inti dari pendidikan multikultural. Nah, dengan memahami urgensi ini, kita bergerak pada dimensi-dimensi literasi digital yang perlu dikuatkan. Dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural itu ada 4. Yang pertama, akses informasi. Nah, siswa perlu kemampuan untuk menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Yang kedua, ada evaluasi kritis. Nah, ini mencakup kemampuan membedakan hoax, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering muncul dalam konteks budaya. Yang ketiga, ada produksi konten. Nah, siswa tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga harus mampu memproduksi konten digital yang etis, moderat, dan bermanfaat. Yang keempat, ada interaksi lintas budaya. Nah, teknologi memungkinkan siswa berkolaborasi dengan berbagai kelompok budaya melalui platform digital, video conference, maupun forum daring. Nah, selanjutnya kita akan membahas integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Nah, ada 4 strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, pembelajaran aktif berbasis teknologi. Nah, di sini guru dapat menggunakan model pembelajaran project based learning dengan tema budaya lokal dan global. Terus ada melakukan analisis konten digital atau mengadakan diskusi multikultural secara daring. Nah, pendekatan ini menumbuhkan sikap kritis, kolaboratif, dan toleran. Yang kedua, ada penguatan kompetensi digital guru. Nah, guru bisa mengikuti pelatihan e-learning, membuat konten digital, mengelola kelas virtual, serta memahami etika digital. Nah,
Nah, guru yang kompeten secara digital mampu menciptakan pembelajaran yang inklusif untuk siswa yang beragam. Selanjutnya ada inovasi media e-learning. Di antaranya ada platform LMS, video interaktif, game edukasi, hingga simulasi budaya dapat digunakan untuk melatih kemampuan siswa dalam memahami perspektif budaya serta menyelesaikan konflik. Nah, yang terakhir ada pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Nah, nilai-nilai seperti toleransi, anti-diskriminasi, empati, moderasi, dan kecerdasan sosial digital perlu terus dikuatkan dalam proses pembelajaran. Nah, setelah melihat strategi implementasinya, mari kita lihat bagaimana peran guru dan institusi pendidikan. Nah, yang pertama ada peran guru sebagai fasilitator multikultural digital. Nah, guru itu bertugas memilih materi digital yang inklusif, memediasi diskusi antar budaya, menangani misinformasi, serta membangun ruang aman digital bagi peserta didik. Yang kedua, ada sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Nah, sekolah itu harus menyediakan infrastruktur digital, merancang kebijakan anti-bullying dan anti kekerasan budaya, mendorong kolaborasi siswa lintas budaya, serta mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap isu digital dan multikultural. Nah, namun tentu saja masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, ada ketimpangan akses digital. Yang kedua, rendahnya literasi digital guru. Yang ketiga, konten digital yang bias budaya. Yang keempat, resiko konflik akibat ujaran kebencian. Dan yang terakhir, belum adanya kurikulum integratif digital multikultural. Nah, dari beberapa tantangan tadi bisa kita cegah dengan yang pertama, menguatkan kurikulum multikultural berbasis digital pada semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran PAI. Yang kedua, pelatihan guru literasi digital. Nah, ini agar pembelajaran berbasis teknologi dapat berlangsung secara efektif. Yang ketiga, ada program moderasi digital seperti edukasi anti-hoax dan anti ujaran kebencian. Yang keempat, ada model PJBL lintas budaya secara daring untuk membangun kolaborasi dan pemahaman multikultural. Dan yang terakhir, ada pemerataan infrastruktur digital agar seluruh siswa memiliki kesempatan belajar yang setara. Nah, jadi kesimpulannya, literasi digital itu bukan hanya sebuah keterampilan teknis, tetapi merupakan fondasi peradaban di era modern. Sementara itu, pendidikan multikultural juga bukan hanya sekedar wawasan, melainkan fondasi masa depan bangsa. Nah, integrasi keduanya itu akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, memiliki akhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.